Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sadat. Wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus Masjid Baitus Salam, Bapak Ibu, Bapak-bapak, tokoh masyarakat, kepala suku, kepala pimpinan, para kiai, para asatid, para habaib, para sesepuh, orang tua kami, insyaallah semua tak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kajian subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah kajian subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tafsir surat At-Taubah ayat 18. Di situ kalau kita tarik kesimpulannya ada 6 ciri orang dapat hidayah. Pada pertemuan kedua, kalau tidak salah, yang sebelumnya, 2 kali sebelumnya, saya sudah sampaikan tentang perbedaan orang dapat hidayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk. Kenapa kita butuh hidayah? Jangankan dalam meningkatkan kualitas Islam dan iman kita. Dalam keseharian kita selalu ingin mendapatkan petunjuk dari sesuatu agar dapat kita sampai kepada tujuan yang kita maksud. Contohnya seperti apa Pak Ustadz? Bertahun-tahun dia hidup di Batam, puluhan tahun dia hidup di Batam, tapi sekali diundang oleh kawannya di tempat yang belum pernah dia sampai, yang belum pernah dia tuju, dia pasti minta tolong dikirim Sherlock. Padahal sudah 30 tahun. Kenapa? Karena di Batam itu kan rumah itu semakin banyak. Dulu yang hutan sekarang sudah jadi pasar. Dulu yang semak belukar sekarang jadi ruko. Dulu yang bakau sekarang jadi perumahan. Makanya pasti orang setiap hari jangankan masalah iman, jangankan masalah Islam, tahu tentang alamat seseorang kita butuh Sherlock. Jadi kalau saya tengok kehidupan manusia ini tidak lepas dari Google Maps kalau sekarang. Bahkan kadang saya dulu waktu berapa kali ke sini masih saja tersesat. Ini bahwa menunjukkan manusia ini lemah, manusia itu serba tidak tahu. Yang serba tahu itu Allah, makanya butuh petunjuk. Begitu juga dalam Islam, begitu juga dalam iman. Kita ini setiap hari selalu mendapatkan dan ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Bahasa Arabnya petunjuk itu hidayah. Kenapa? Karena manusia ini sifatnya lupa, manusia ini imannya turun naik. Subuhnya dia rajin berjemaah, rajin mengaji. Tapi ketika sudah masuk ke zuhur, tanggung Pak Ustadz, kerjaan banyak Pak Ustadz, ini lagi mau nganter istri Pak Ustadz. Akhirnya tak bisa berjemaah, akhirnya tak sempat sholat qobliyah zuhur, akhirnya tak sempat sholat di awal waktu. Akhirnya biasanya pas setelah sholat asar biasa saya baca Pak Ustadz 2 papan, 2 lembar, 3 lembar Al-Quran Pak Ustadz. Tapi kenapa? Bos nyuruh. Begitu juga banyak alasan manusia. Makanya kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Paginya dia beriman, malamnya dia kafir. Kafir maksudnya bukan keluar dari Islam. Jangankan mau ngaji Pak Ustadz, sholat aja lupa. Karena dari saking sibuknya manusia. Begitulah kalau kita masih hidup di dunia. Di dunia tempatnya bagaimana kita sibuk dengan sibuk dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Allah sudah sampaikan bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan permainan dan penuh dengan sia-sia. Maka sebagai orang yang beriman, yang sering mengaji, tetap kita harus minta petunjuk kepada Allah. Di surat atau di ayat At-Taubah ayat 18 ini sudah disampaikan ciri-ciri orang dapat hidayah. Dan kalau disampaikan ayatnya banyak orang yang paham. Bagaimana ayatnya bunyinya Pak Ustadz? Innama ya'muru masajidallah
man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yahsa illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di ujung ayat Allah sampaikan, mudah-mudahan orang yang mengerjakan 6 perkara ini minal muhtadin, dia termasuk orang-orang yang dapat hidayah. Berarti butuh enggak hidayah Pak Ustadz? Butuh sekali. Setiap hari, setiap saat kita mesti harus ada petunjuk agar tidak salah mengambil jalan, agar tidak salah mengambil sikap, apalagi sebentar lagi ada pilkada, tidak salah mencoblos. Begitulah orang harus dapat petunjuk. Petunjuk mesti harus dari Allah. Maka awal daripada petunjuk itu adalah bagaimana kita beramal, bagaimana kita melakukan. Salah satunya yang 6 ini. Kalau 6-6-nya ini tidak ada dalam diri kita, setidaknya 1 dan 2 itu kita sudah lakukan. Yang pertama, bagaimana ciri orang yang dapat hidayah? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu kalau kita pikir ada 3. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, meramaikan masjid. Dan yang ketiga, mengatur administrasinya. Maka beruntung siapa saja bapak-bapak yang sudah tergabung dalam pengurus, berarti bapak termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah. Jadi membangun masjid ini bukan hanya sekedar kita membantu bergotong royong, tapi kalau bisa dan mampu datang ke masjid, perhatikan, peduli. Orang sekarang tuh bilangnya pintar dan cerdas. Berapa banyak orang ini nengok masjid saja pintar. Bagaimana? Pintar kritik, pintar memberikan ide, tapi tidak cerdas. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau pintar menengok masjid, pintar membangun masjid, dia hanya sekedar memberikan ide dan hanya sekedar memberikan tenaga saja, tapi tidak cerdas. Cerdas itu merasa memiliki. Merasa memiliki itu apa Pak Ustadz? Sama dengan halnya kita di rumah. Kalau nampak tai ayam, nampak tai kucing di depan teras rumah kita, kita pasti akan risih. Seketika juga daluri kita itu akan ngambil sapu, ngambil pel. Berapa banyak orang datang ke masjid nengok sampah, biar saja. Itu kan ada pengurusnya. Berarti dia hanya pintar saja. Maka ketika kita sampai ke masjid, nampaklah kotoran, nampak lampu mati, bukan hanya sekedar kritik, tapi kasih solusi. Minimal tak usah langsung pengurus yang disalahkan. Tak betul sekarang pengurusnya Pak Ustadz di masjid. Pak Ustadz, apa tengoklah masjid kotor Pak Ustadz. Lah Anda sedang tengok masjid. Anda juga warga di sekeliling masjid. Anda juga sering datang ke masjid. Kenapa enggak Anda punya ide untuk membersihkan? Ini namanya pintar dan cerdas, harus dibedakan. Kalau hanya sekedar pintar, dia bisa menilai saja. Tapi kalau dia tidak cerdas, dia diam saja. Tapi kalau dia cerdas, ada lampu mati, diambil lampu mati. Kalau perlu dibelikan, Pak Ustadz, Pak Pengurus, tadi lampu di belakang kamar mandi ini mati Pak Pengurus. Saya belikan. Karena saya tengok kemarin 8 watt. Saya ganti yang agak besar Pak Ustadz, Pak Pengurus, 10 watt, mereknya sama, Philips. Ini kan bagus, ini namanya cerdas. Sampai ke masjid ada sapu, jangan nunggu tukang sapu marbotnya. Marbot, mana itu sampah semua. Padahal sapu ada, tangan masih kuat. Jadi kalau kita datang ke masjid, seakan-akan ini rumah bersama. Bukan karena pengurusnya, bukan karena saya tak terlibat di dalamnya. Ini baru namanya cerdas. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya sekedar meramaikan, gotong royong, tapi cerdas melihat, peduli, merasa memiliki, karena ini adalah rumah Allah. Lalu kemudian juga kalau memang bisa dengan harta, silakan dengan harta. Setelah itu baru Allah sebutkan man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Kenapa Allah sebutkan makmurkan masjid baru amana billah? Maka dalam tafsirnya dikatakan, kenapa di sini orang yang dapat hidayah disebutkan memakmurkan masjid dulu, bukan orang yang beriman dulu. Karena banyak orang datang ke masjid tapi tidak beriman, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak bersyahadah, dia tidak asyhadu an la ilaha illallah, banyak nyamar. Makanya ada pepatah tuh Pak, kalau takkan ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Kata orang Melayu. Tempua ini burung, dia sukanya terbang di atas pohon kelapa. Tapi kalau nengok padi menguning di bawah, dia turun ke bawah. Kenapa? Ada makanan. Biasanya 5 bulan, 6 bulan sekali. Sama dengan zaman pilkada nih Pak. Kalau sudah bukan tak dekat-dekat pilkada, tak ada yang datang ke masjid Pak. Tapi kalau sudah dekat pilkada, semua datang ke masjid. Bahkan dia pakai surban,
pakai peci, pakai jilbab, rapi semua. Rupanya tak bersunat. Kenapa Pak Ustadz? Bukan Islam, tapi datang ke masjid. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Berarti dia ada udang di balik bakwan. Bahkan kata orang bukan udang di balik bakwan Pak Ustadz, udang di balik pempek. Kenapa? Dia nyamar ke masjid, dia hanya untuk niatnya untuk hanya pilkada saja. Niatnya untuk pilpres saja. Ini tak betul. Makanya Allah sampaikan, orang yang memakmurkan masjid itu harus beriman. Beriman kepada Allah, baru Allah akan berikan hidayah kepada orang. Maka kita mesti harus teliti. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Kalau orang ini tak beriman datang ke masjid kasih sumbangan. Pinter-pinter pengurus bagaimana ceritanya. Yang penting tidak ada kontrak politik. Jangan sampai jemaah-jemaah datang ke sini orang yang tidak beriman kepada Allah, burak-burak pakai sorban, tapi dia juga tidak bersunat, kan najis dia. Kalau laki-laki tak bersunat najis. Datang ke masjid tapi makanannya haram, makan hewan-hewan haram. Tapi memang pakai jilbab Pak Ustadz, hati-hati. Maka pengurus punya pendirian sendiri. Saya tak menyuruh bagaimana pengurus ini mencoblos itu tidak. Tapi setidaknya mesti harus cerdas. Itulah gunanya kenapa kita mengaji. Jadi apa maknanya? Orang yang dapat hidayah memakmurkan masjid, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar yakin ada Allah, tapi syahadah. Itulah kenapa dalam rukun Islam diawali dengan syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna syahadah? Syahadah bukan hanya sekedar bersaksi, tapi syahadah itu adalah i'tiraf, syahadah itu adalah id'an, syahadah itu adalah mengakui, i'tiraf, mengakui, kemudian id'an, dia juga menyadarkan, meyakini kepada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar bersaksi, tapi dimasukkan ke dalam hatinya. I'tiraf, ada sebuah pengakuan. Id'an, kemudian dia menerima apa yang sudah disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar percaya sama Allah, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Isra ayat 102, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'auna mathbura. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun ketika mukjizat ditampilkan, ular-ular tukang sihir semuanya itu dimakan sama ularnya Nabi Musa yang menjelma dari tongkat menjadi ularnya. Dimakan sama ular Nabi Musa yang dari tongkatnya itu. Setelah itu Fir'aun sadar. Setelah sadar Nabi Musa mengatakan, sungguh engkau Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Fir'aun, saya yakin kamu tahu bahwa sekarang kamu ini meyakini dan percaya bahwa yang bisa memberikan mukjizat ini adalah Allah. Tidaklah Allah menurunkan semua mukjizat ini kecuali adalah Tuhan yang mengurus Rabbus samawati wal ard. Disampaikan oleh Nabi Musa bahwa pada hari itu Fir'aun percaya kepada Allah karena tak mungkin mukjizat ini kalau bukan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura, dan aku yakin, aku menyangka kepada dirimu Fir'aun, kamu ini akan laknat dan binasa. Kenapa? Fir'aun percaya sama Allah tapi tidak mau bersyahadah, tidak mau mengakui, tidak mau menerima Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Pak, sampai sekarang banyak di mana-mana agama-agama itu percaya sama Allah, terutama Israel. Yahudi percaya sama Allah, cuma tak mau sama Nabi Muhammad. Dia iri sama Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang Yahudi benci sama Islam bukan karena benci sama Allahnya, benci sama Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mereka anggap dia keturunan dari Ismail. Ismail mereka anggap dia keturunan dari Siti Hajar yang namanya selirnya Nabi Ibrahim, bukan istri yang betul. Kata orang Yahudi, saya akan percaya sama Muhammad kalau Muhammad lahir dari Ishak, Yakub, karena dia akan keturunannya Yahuza. Yahudi ini kan karena adalah keturunan Yahuza. Yahuza adalah adik Nabi Yusuf. Yusuf anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak anak Siti Sarah, Siti Sarah istri daripada Nabi Ibrahim. Sampai sekarang Yahudi benci kepada Islam bukan tak percaya sama Allah. Percaya Pak sama Allah. Begitu juga Nasrani percaya sama Allah. Mereka sebut Bapak, cuma dia tidak mau bernabikan Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri dulu menganggap Nabi Isa ini adalah anak zina dari Maryam. Siapa dia? Kaum Yahudi.
Yang kedua ekstrim kanan. Ekstrim kanan siapa dia? Nasrani. Tidak menjelekkan Nabi Isa, tapi terlalu menjunjung tinggi sehingga kebablasan. Kenapa dia bilang Nabi Isa dia Tuhan? Jadi ada ekstrim kiri Yahudi, ada ekstrim kanan. Tapi datang Nabi Muhammad di surat Al-Maidah ayat 75, Mal Masihu ibnu Maryam illa qad khalat rasul. Kata Al-Quran, tidaklah Nabi Isa ini sekedar dia rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sebelum Nabi Isa pun ada juga rasul. Dimuliakan oleh Allah lewat Al-Quran Nabi Isa. Nabi Yahudi yang bilang dia anak haram, tapi Allah sudah sampaikan wa ummuhu siddiqah. Ibunya itu adalah orang yang jujur, bukan orang yang berzina, kata Al-Quran. Jadi datangnya Nabi Muhammad justru memuliakan Nabi Isa. Tidak dianggap anak haram, tidak juga dianggap Tuhan. Jadi kalau dipikir Pak, Yahudi sama Nasrani ini tak pernah akur. Tapi herannya orang Nasrani dukung pula sama Israel. Padahal dia dicaci maki. Kalau di Israel itu, orang Nasrani itu diejek-ejek sama Yahudi. Diludah-ludahin. Tapi kalau di Indonesia, suka pula sama Israel. Ini yang tak betul. Makanya dibilang Israel Indonesia. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, beriman kepada Allah juga. Seperti apa? Dia percaya dan meyakini kepada Allah semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Maka Nabi juga diwasiatkan, diwahyukan oleh Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, aku sudah wahyukan kepada dirimu dan kepada orang-orang sebelum kamu. La in asrakta, kalau kamu Muhammad syirik, kalau umatmu juga syirik, menyekutukan aku, kata Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amalnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, umrohnya, dan hajinya, ada dalam dirinya syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka amalnya akan semuanya terbang melayang sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan selamanya kalian semua kalau syirik kepadaku, kata Allah, menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan rugi akhirat. Seperti apa Pak Ustadz? Sering saya sampaikan tentang masalah syirik. Datang anak muda itu ke dukun. Pak dukun, saya sudah bertahun-tahun cari jodoh tak ketemu. Kata Pak dukunnya, besok malam Jumat Kliwon kamu kumpulkan semua bunga, 7 bunga. Bunga kantil, bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga matahari, bunga tai ayam. Ada bunga tai ayam, ada bunga macam-macam. Sampai 7 bunga, suruh direbus Pak. Setelah direbus diminum. Rupanya setelah diminum merah semua mukanya. Rupanya radiasi. Bunga tai ayam juga yang direbus. Akhirnya besoknya dia dapat jodoh. Benar juga katanya. Akhirnya dia yakin, hilang Allahnya dalam hati. Dia pikir saya dapat jodoh karena dukun. Syirik Pak. Syirik adalah dosa yang paling besarnya daripada dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita percaya. Nabi sudah mengatakan, kadzabal munajjamuna walau sadaku. Orang yang ahli nujum, dukun, paranormal, semuanya berdusta, semuanya berbohong. Walau sadaku, meskipun arahannya, nasihatnya benar. Kan ini kan banyak orang Pak, berdagang, tak laku, datang ke dukun, tiba-tiba laku. Mereka percaya dan benar. Sejak aku datang ke paranormal tuh, daganganku laris, sampai sekarang aku kaya, aku bisa haji. Mau gimana lagi Pak Ustadz? Nabi sudah mengatakan meskipun itu benar, sebenarnya bukan benar, itu kebetulan takdir Allah. Kadzabal munajjamuna. Berdusta mereka meskipun kenyataannya itu benar. Jadi sampai kapanpun jangan kita percaya kepada dukun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tanamkan dalam hati ini. Banyak sekarang Pak tidak merasa syirik. Kenapa Pak Ustadz? Dipakein cincin. Cincin ini Pak Ustadz luar biasa. Saya dikasih orang sana Pak Ustadz. Sejak saya pakai cincin ini Pak Ustadz, banyak janda-janda ngelirik saya Pak Ustadz. Ngeri kali sebenarnya. Janda-janda ngelirik Pak Ustadz. Kalau yang gadis minta nikah saya Pak Ustadz. Makanya saya bingung nih Pak Ustadz, mau terima yang mana, kata. Ini tak betul. Masih ada Kak akik, batu akik masih ada Pak ya. Ini tak betul. Apa katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan, orang yang sudah syirik tidak akan diampuni dosanya. Dikasih cincin sama orang, Pak, mulai besok Bapak pakai cincin ini
Insya Allah kata orang dukunnya ini, paranormalnya ini, kalau bapak duduk di warung, insya Allah tak bayar. Sekali duduk bapak tak bayar. Dicoba pak, pakai cincin dia. Datang ke warung yang paling mahal, dipesan semua pak. Kalau dihitung sampai 2 juta pak. Naktir pula sama orang kan. Setelah itu mau pulang langsung pak, tak datang ke kasir. Dikejar sama kasir. Pak, mana bayarannya? Loh, masih bayar ya? Saya udah pakai cincin nih katanya. Akhirnya mau tidak mau patungan pak, dia tak cukup duitnya. Datang besoknya marah-marah sama dukun. Kata Pak Dukun, sekali duduk di warung tak bayar. Kata dukunnya, kan aku bilang kamu makan ya bayarlah. Kan aku bilang sekali duduk, bukan makan. Nah, kena prank dia sama dukun pak. Nah, ini tak betul. Maka jangan sampai hilangkan dalam diri ini sifat-sifat syirik. Orang beriman kepada Allah bukan hanya sekedar dia percaya, tapi juga dia meyakini, bersyahadah, bersaksi, pengakuan, dan menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua. Yang ketiga, wal yaumil akhir. Setelah beriman kepada Allah, orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang percaya kepada hari kiamat. Emang ada Pak Ustadz orang yang tak percaya hari kiamat? Iya. Mereka bukan hanya sekedar tidak percaya kepada hari kiamat, dia tidak percaya kepada kehidupan selanjutnya. Siapa dia? Dulu zaman Nabi namanya Asy bin Wahil. Asy bin Wahil datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, hayyu rabbuka bihadzal admi ba'dama baliya warama. Muhammad, bisa enggak Tuhanmu menghidupkan tulang yang tidak ada sumsum, yang tidak ada daging ini? Bisa enggak Tuhanmu mengembalikan tulang ini ada sumsum, ada darah, ada urat, ada daging? Bisa enggak? Nabi Muhammad tidak menjawab, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak ada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara kecuali yang dibicarakan adalah wahyu dari Allah, bukan membual-bual, bukan membuat-buat pendapatnya sendiri. Sekarang ini kan banyak orang pintar, Pak. Menurut pendapat saya begini. Menurut pendapat saya, mohon maaf saya sebutkan di media sosial, ada namanya guru gembul. Dia perkataan saya, pendapat saya. Orang kalau bercerita tentang masalah syariat, dia mesti harus di kitab mana, di hadis mana, di ayat Quran mana. Jangan menurut saya, emang lu siapa? Kalau dulu zamannya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, baru mereka ulama-ulama besar. Kalau sekarang ini tak betul semuanya, menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya. Emang dia sudah bikin kitab sebanyak apa? Sudah sebanyak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bukan hanya sekedar bisa membuat kitab, 4 tahun sudah hafal Quran. Imam Ahmad bin Hambal hafal Quran, sholatnya setiap hari 300 rakaat. Ini sholat sunat 2 rakaat aja enggak, jangankan enggak, berjamaah enggak. Di pendapat saya enggak boleh. Kalau urusan syariat, urusan hadis, urusan Al-Quran mesti harus ditukil. Di kitab mana harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga orang kuliah. Orang kuliah kalau bikin tesis, bikin skripsi, dia ada footnote namanya Pak. Kalau sudah bikin skripsi, di bawahnya footnote. Ini pendapat saya. Oh, saya ngambil di internet, di majalah Tempo, di majalah tabloid ini. Ditulis Pak. Kalau tidak ada footnote itu tak diterima Pak. Skripsi dan tesis atau disertasi kalau S3 itu Pak. Itu kalau orang paham dengan ini tidak main-main. Jadi skripsi sebanyak itu dia rangkum dari berbagai media. Tidak boleh. Makanya di belakang itu ada namanya daftar pustaka. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Karena Nabi Muhammad tidak punya wahyu. Akhirnya minta kepada Allah. Ya Allah, saya ditanya sama Asy bin Wahil. Saya tidak bisa jawab. Akhirnya diturunkan oleh Allah, qul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikhalqin alim. Yasin ayat 79. Sering kita baca. Qul, katakan Muhammad kepada si Asy bin Wahil, yuhyihalladzi, Allah itu akan menghidupkan semua yang sudah mati, ansa'aha awwala marrah, ditumbuhkan sekali lagi, ada tulang, ada mayat, dia sudah tinggal tulang belulang, ditumbuhkan lagi kata Allah, diberikan tulang, diberikan sumsum, diberikan daging, diberikan darah, awwala marrah, sekali lagi. Kapan dia? Di hari kiamat. Wa huwa bikhalqin alim, karena Allah itu kepada makhluk dia yang lebih tahu. Ini bukti Pak. Jadi kalau ditanya ada orang yang pemahamannya ateis atau siapa yang tidak percaya dengan kehidupan selanjutnya, makanya kalau agama yang tidak percaya dengan kehidupan selanjutnya dikremasi Pak, dibakar. Kalau orang sudah mati ya mati. Kalau orang sudah lahir, lahir. Makanya zaman Nabi itu namanya istilahnya paham dahriyun. Qul hiya ma hayatunad dunya. Qul hiya ma hayatunad dunya namutu wa nahya
wa ma yuhlikuna illa dahr. Di Al-Quran sudah dijelaskan, tidaklah di dunia ini namutu, orang meninggal, kami ini meninggal, kami mati, wa nahya, kan kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr. Semua ini karena masa, karena waktu. Jadi ada orang paham-paham dahriyun, dia menyatakan orang lahir memang waktunya lahir, orang mati memang waktunya mati. Kenapa mati? Karena dia sakit. Kenapa dia mati? Karena dia batuk. Kenapa mati? Karena dia kena tensi. Jadi tidak percaya dengan Allah. Padahal banyak orang tak sakit mati. Artis kemarin perempuan Marisa Haque tak ada keluhan penyakit, tiba-tiba meninggal di rumahnya sendiri. Begitulah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, sedetik pun tidak bisa akan memundurkan dan akan bisa diakhirkan. Jadi orang-orang yang hanya percaya kepada masa ini, zaman Nabi sudah ada, termasuk orang yang tak percaya kepada hari kiamat. Padahal di Al-Quran sudah disebutkan, idzas sama'u fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal kuburu bu'tsirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika langit sudah dibelah, ketika bintang-bintang sudah bertabrakan, ketika lautan sudah diledakkan, ketika kubur dibangunkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, semua orang baru sadar dan tahu. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, dia sudahlah murtad, sampai kapanpun dia tidak dapat hidayah dari Allah. Maka tanamkan dalam diri ini, kita percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kematian, percaya kepada kubur, percaya kepada hisab, percaya kepada mizan, percaya kepada kehidupan selanjutnya, percaya bahwa kita akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita dapatkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khotimah. Semua yang kita dapatkan menjadi amal-amal jariah, menjadi amal wasilah kita. Jangan sampai yang kita sudah dapatkan akan menjadi laknat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, setelah memakmurkan masjid, setelah beriman kepada Allah, yang ketiga percaya kepada hari kiamat, termasuk orang dan ciri yang dapat hidayah. Yang keempat Pak Ustadz, setelah percaya kepada hari kiamat, wa aqamas shalah, dirikan salat. Terutama siapa? Salat sudah tahu banyak, tak perlu dibahas panjang. Yang paling penting dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang sudah mulai SMP, yang sudah mulai SMA, dijaga salatnya. Jangan karena kasihan-kasihan Pak Ustadz, hari ini Minggu Pak Ustadz, dia capek Pak Ustadz main futsal, dibiarkan dia tidur tidak salat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Bapak nanti bukan disiksa karena amalnya bapak, karena perbuatan jelek bapak, tapi anak-anak bapak yang masih ngumpul dengan bapak, yang baru balik tidak sholat, na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya peringatkan tentang masalah anak-anak muda? Karena sekarang banyak di masjid itu yang ngumpul bukan anak muda Pak, orang tua. Anak mudanya di mana? Tidur. Kenapa tidur hari Minggu? Malamnya Pak Ustadz keliling sama kawan-kawannya. Siapa yang dosa? Bapak, ibu. Bahkan Allah dari saking perhatiannya kepada anak muda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluhu. Siapa dia? Sabun nasa fi ibadatillah. 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat adalah salah satunya adalah pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah. Bahkan rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Pemuda, laki-laki. Nabi tidak mengatakan syaikhun, kalau syaikhun orang tua, qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya yang tergantung dengan masjid. Kenapa Nabi mengatakan anak muda? Kalau orang tua sudah wajar karena sudah dekat dengan kubur, makanya tak disebut sama Allah, sama Rasulullah. Yang disebut sama Rasulullah pemuda. Pemuda itu siapa Pak Ustadz? Beberapa sahabat, imam-imam besar, ulama-ulama mengatakan pemuda ini batasnya ayastakmilaha, dia sempurna, ihda wa khamsina sanatan, umur 51 tahun. Jadi kalau bapak masih umur di bawah 51 tahun adalah pemuda. Berarti pemuda bapak nih semua nih. Belum kan yang 50 nih. 50. Tapi kata ulama. Masya Allah, tabarakallah. Pemuda berarti memang sewajarnya harus ada di masjid. Jadi kenapa? Karena Allah juga sudah mensepil dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, ditambah keimanannya. Siapa dia? Ashabul Kahfi.
Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Ketika seorang pemuda Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah karena dikejar oleh raja yang dolim, setelah bangun dari gua itu diperintah oleh Allah suruh belanja ke pasar, tapi jangan sampai berkata yang tidak baik. Waliyatalattaf, tulisannya besar Pak di surat Al-Kafir, warna merah besar. Waliyatalattaf, hendaklah kamu berlemah lembut hati ketika ngomong sama orang, bawa duitnya. Ternyata mereka tidur berapa tahun? Walabitu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Tidur 300 tahun ditambah 9 tahun, berarti tidurnya 309 tahun. Setelah datang ke pasar dibawalah duit 300 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang nih ada orang yang datang ke pasar yang sudah duitnya tahun 1700. Sekarang sudah 2024. Berarti duitnya ditengok tahun 1700. Gimana nggak kaget di pasar? Wajahnya ganteng, masih muda, duitnya masih baru. Tapi duitnya masih Hindia Belanda, bukan Soekarno lagi. Kan kaget orang semua orang. Akhirnya kaget ditengok sama seorang, kamu dari mana anak muda? Loh, kenapa? Ini kan duit zaman raya yang sekarang rajanya nggak dolim lagi. Rajanya sekarang ahli ibadah, presidennya sudah ganti sekarang. Akhirnya dia cepat-cepat balik ke gua, tiba-tiba langsung diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi anak muda sekarang alasan, kami nih Pak Ustadz, pemuda-pemuda yang ikut seperti Ashabul Kahfi Pak Ustadz. Kenapa? Programmu apa anak muda? Program saya tidur Pak Ustadz. Wah, ini tak betul. Ini Ashabul Kahfi, ini program Bani Israel, bukan program syariatnya Nabi Muhammad. Makanya Ashabul Kahfi dia juga punya anjing. Anjingnya dia sampai mati juga. Jangan gara-gara ini juga pulang ke rumah beli anjing. Kenapa beli anjing? Saya niru Ashabul Kahfi Pak Ustadz. Ini tak betul. Ashabul Kahfi ini bukan syariat Nabi Muhammad. Jadi gimana? Orang kalau sekarang masih memelihara anjing, kata Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima amalnya sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud lebar panjangnya 7 km Pak. Jadi kalau kita memelihara anjing, maka setiap hari amal kita 7 km panjangnya tidak diterima sama Allah, terbuang sia-sia. Sementara amal anak muda itu sebesar bisul. Minus Pak. Jadi kalau sekarang jangan alasan, gimana Ashabul Kahfi bisa kok pelihara anjing. Kami juga Pak Ustadz, itu bukan syariat Nabi Muhammad. Kalau syariat Nabi Muhammad sudah mansuh, sudah tidak boleh lagi memelihara anjing apapun. Bukan berarti kita membunuh anjing, tidak. Jadi apa maknanya? Pemuda-pemuda zaman dahulu ini nasya'ah fi ibadatillah. Pemuda-pemuda sekarang bukan seperti pemuda-pemuda zaman dahulu. Zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata ketika Nabi Muhammad meninggal umurnya 15 tahun. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar ketika Nabi meninggal 20 tahun. Abdullah ibnu Zubair ketika Nabi meninggal umurnya 22 tahun. Kemudian ada Abdullah ibnu Amr bin As, ketika meninggal Nabi beliau umurnya sekitar 19, ada yang mengatakan 18. Apa maknanya? Jangan dianggap sahabat Nabi tua-tua. Jadi apa? Kalau pemuda mestinya dia yang sholat. Sholat ini bukan hanya sekedar dia sholat berjemaahnya, tapi tepat waktunya. Bahkan di lagu-lagu sudah ada, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sudah jelas. Nabi pun juga mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyiti. Orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, orang yang sering sholat dengan orang yang tak pernah sholat, bagaikan mayat dan orang yang hidup. Apa maknanya? Kalau ada orang yang dia badannya sehat, matanya cerah, tangannya kekar, tapi tidak sholat, dia bagaikan mayat, kata Nabi, bukan kata saya. Jadi kalau diumpamakan, kalau ada suami punya istri tak sholat, berarti dia tidur sama mak lampir Pak, tidur sama kuntilanak, tidur sama sundel bolong. Kenapa? Karena dianggap sama Nabi dia mayat. Begitu juga kalau suami, kalau istri tidur sama suami yang tak pernah sholat, berarti tidur sama gerandong, tidur sama hantu. Kalau di Cina vampire, kalau di Amerika ghost rider. Jadi kalau kita ada orang yang tak sholat, dia hantu dia. Kata Nabi bukan hantu lagi, mayat.
Maka ingatkan solat, karena solat ini adalah inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, idza shalah shalal amal kullu wa idza fasadat fasadal amal kullu. Karena pertama kali yang ditanya bukan tentang tetanggamu, yang ditanya pertama kali bukan anakmu, yang ditanya pertama kali adalah solatmu. Kalau solatnya baik, semua amal jadi baik. Kalau solatnya tak baik, semua amal jadi tak baik. Jadi yang keempat ini, orang yang dapat dan ciri orang dapat hidayah adalah dia melaksanakan solat tepat waktunya. Bagi kita yang masih muda, yang masih pemuda, berjemaah ke masjid. Jangan sampai, apalagi Nabi sudah mengatakan man shalla subha fi jama'atin fakanna ma shallal lail kullah. Orang yang sholat subuh berjemaah maka seakan-akan mendapat pahala semalam suntuk dia sholat. Mudah-mudahan kita banyak pahalanya karena kita sholat subuh berjemaah. Yang kelima, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa ataz zakah, melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Orang kalau sholat kuat pak, sampai sholat tahajud, sholat duha macam-macam. Tapi kalau untuk urusan zakat, mikir panjang dia pak. Masih bayar SPP, padahal duitnya di rekening 1 miliar. Ini kalau saya zakat Pak Ustadz nggak jadi 1 miliar. Bapak kenapa nggak zakat? Kami masih mau renovasi rumah Pak Ustadz. Kenapa nggak zakat Pak? Ini mobil Pak Ustadz, masih mau kredit Pak Ustadz. Kenapa nggak zakat? Mau nyokolahkan anak Pak Ustadz, disimpan duit itu. Lama-lama dia keluar sendiri dia. Kenapa? Allah punya cara lain. Kalau kita nggak zakat, memang tidak ada yang tahu. Tetanggamu tak tahu nominal rekeningmu. Bahkan istrimu kadang tak tahu, udah saking pelitnya Pak. Istri tak pernah tahu, empat-empatnya rekening itu tak ada yang tahu pinnya istri itu Pak. Pelit sekali laki-laki ini. Biasanya kalau suami istri itu kan bendahara umum. Ini enggak Pak. Dari saking pelitnya, istri nanya, bang berapa duitmu bang? Gak usah banyak tanya lah. Kamu ini perempuan tak betul katanya. Jangan nanya masalah duit. Cukup kamu aku sudah kasih belanja. Nanti mati susah Pak. Mati suami susah, istri itu nggak tipinnya. Gimana? Maka bapak-bapak itu jangan pelit-pelit, kasih tahu lah. Mana tahu bapak itu sakit, mana tahu bapak itu keluar rumah itu tak balik-balik karena ada sesuatu. Nah istri ini kalau ada apa-apa harus tahu pinnya. Jangan terlalu pelit. Jadi makanya banyak istri juga mati karena suami, nggak ada kasih uang belanja. Jadi wa atas zakah, memang semua tak tahu, tapi Allah tahu rekeningmu. Jadi gimana? Ada zakat mal, ada zakat profesi. Zakat mal ini memang nilainya harus 85 gram. Emas 24 karat sekarang sekitar 1.200.000 atau 1.300.000 kali 85 sekitar 90 lebih, 95 juta lebih. Kalau duit sudah sampai sini keluarkan 2,5%. Kalau zakat profesi gimana Pak Ustadz? Zakat profesi per bulan. Kalau gajinya 4 bulan, maka per bulannya itu 4 juta per bulan. Berarti per bulannya 100.000. Kalau 1 tahun 1.200.000. Nanya dia, Pak Ustadz, boleh nggak kami bayar 1 tahun? Lebih bagus mana Pak Ustadz? Bayarkan setiap bulan dari hasil gaji ini Pak Ustadz atau setiap tahun? Kalau menurut saya mending bayarkan setiap bulan. Kan sama saja Pak Ustadz, 1 tahun itu 1.200.000. Memang sama nominalnya, tapi setannya beda guys. Kok bisa beda? Iya, kalau 100.000 ringan. Tapi kalau 1.200.000, bawa dia 1.200.000 datang ke Basnas. Datanglah kawan tuh. Mau kemana bro? Ke Basnas. Bayar zakat profesi. Berapa? 1.200.000. Di apa-apa dapat HP itu 1.200.000. Ngapain kamu ke Basnas? Beda lagi loh Pak. Karena kayak yang provokasi ini kalau setan halus mending Pak masuk ke hati. Ini langsung kuping Pak, dengar orangnya. Kalau setan makhluk halus dibacakan ayat kursi aman Pak. Ini dibacakan ayat kursi Yasin hafal Pak. Makanya dalam Al-Qur'an tuh yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati manusia itu selalu diwaswas, diragukan, diprovokasi, ditipu sama 2 jenis, minal jinnati dari jin dan wanas dan manusia. Jadi setan itu bukan dari kalangan jin saja, dari teman kita sendiri. Provokasi, sudahlah. Ngapain kau capek-capek antarkan 1.200.000? Kalau dibawa ke Afafa, dapat HP baru tuh. Bisa kau kasih ke anaknya. Gak jadi zakat itu Pak. Makanya penting, ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wasiat, ada hibah, kemudian ada hadiah. Infak berupa materi. Materi dimasukkan ke kotak infak. Makanya ini kotak infak. Kalau sedekah Pak Ustadz, anytime, anything, anywhere. Kapan saja, di mana saja, dan apapun. Bahkan tabassumuka li akhika shadaqatun.
Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Makanya kotak infak bukan kotak sedekah. Kalau kotak sedekah kita senyum saja sama kotak infak. Makanya itu namanya infak dan sedekah beda. Kalau wakaf, wakaf ini syaratnya 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, ijab kabul. Pak, datang ke masjid, saya punya tanah di belakang rumah saya itu, saya wakafkan untuk masjid, mungkin boleh dikasih TPQ. Dibuat TPQ, tempat ngaji Al-Quran atau tempat sholawatan, dakwah. Oh siap, diterima sama pengurus, saya terima wakaf. Nah, ini baru sah, karena wakaf itu syarat orang yang berwakaf, yang menerima, kemudian barangnya, dan ada ijab kabul. Makanya kotak infak pun bukan kotak wakaf. Kalau kotak infak ini jadi kotak wakaf, kita harus akad, Pak. Wahai kotak wakaf, saya wakafkan duit 100.000 ini hari ini. Kata kotak wakafnya, saya terima. Jawab pula kotak. Kabur kita, Pak. Jadi bedakan, Pak. Banyak orang tak paham ini. Apa bedanya infak, Pak Ustadz, dengan wakaf? Kalau infak ini tak ada akad. Kalau wakaf akad. Materinya sama, barangnya sama. Tapi kalau sedekah, tak mesti harus berupa materi. Senyum saja sama tetangga adalah sedekah. Tapi jangan gara-gara ini besok senyum terus. Kenapa kok senyum? Jadi niatnya dari blok A sampai blok Z nomor 1 sampai nomor 200 senyum semua. Pak, senyum. Kenapa? Sedekah. Kenapa? Pakai uang tak bisa. Ini gila namanya. Enggak perlu seperti itu. Maksudnya senyum itu ada waktunya. Nanti dikira stres kita. Kenapa Bapak itu? Itu gara-gara ngaji sama Ustadz Nuruddin tuh katanya. Nah, ini gara-gara dia senyum semua. Kan saya bersedekah uang tak ada Pak Ustadz. Saya senyumin aja Pak Ustadz. Hari-hari kerjanya senyum setelah sholat subuh Pak. Sambil lalu lari pagi. Ini tak betul. Jadi yang kelima ini adalah mengeluarkan zakat, ciri orang yang dapat hidayah. Yang terakhir, yang keenam, walam yahsa illallah. Dia tidak punya rasa takut kecuali takut kepada Allah. Kok bisa Pak Ustadz Allah menyampaikan seperti ini? Karena banyak manusia ini rasanya takut Pak. Banyak Pak. Seperti siapa? Takut masa depan. Nanti kalau aku pensiun aku mau makan apa? Nanti pensiun aku mau jadi apa? Takut terus khawatir. Padahal uang pensiun dari PNS itu sebesar 4 juta kan cukup. Tapi gelisah terus. Maka kalau orang dapat uang pensiun dari PNS ini, dia lebih banyak berkualitas ibadah, berbagi. Kalau bisa dari gaji pensiunnya itu separuh 50%-nya kasih ke fakir miskin. Ini enggak. Setelah pensiun banyak lagi yang dipikirkan. Mau bikin PT, mau bikin macam-macam. Akhirnya stres Pak. Harusnya dia mati di umur 80, 63 baru pensiun 3 bulan, stres dia, mati stroke. Kenapa? Mikirin gimana nih, takut tak makan. Makanya Allah sudah mengatakan, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya orang-orang yang dilindungi oleh Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan juga tidak pernah bersedih. Alladzina amanu, siapa mereka? Mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ciri orang beriman itu cuma 2. Dia tidak takut dengan masa depan, dia juga tidak sedih dengan masa lalu. Masa yang sudah dilalui dia tidak pernah kecewa. Itulah ciri orang beriman. Kenapa kita mesti takut hanya kepada Allah? Ujung daripada sholat adalah takut kepada Allah. Ujung daripada puasa takut kepada Allah. Ujung daripada umroh dan haji adalah takut kepada Allah, menjadikan orang itu berubah totalitas. Fala rafasah wala fusuqa wala jidal. Dia tidak ada indikasi zina, tidak fasik dan tidak berdebat. Jadi apa maknanya? Tanamkan dalam hati ini takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita takut kepada orang. Tapi kalau dipikir memang rasa takut itu pasti ada. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz? Di Al-Qur'an Allah sebutkan, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Cara orang bisa takut kepada Allah, menanamkan rasa takut kepada Allah, dia berarti tenang. Falyabudu, caranya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah dia beribadah kepada Allah yang memiliki Baitullah. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Ketika dia lapar, Allah kasih makan. Wa amanahum min khauf. Kan ketika dia takut, dan ketika dia takut Allah berikan aman, diberikan keselamatan. Sudah Allah sampaikan 2 orang beriman itu tidak pernah takut dengan masa depan, tidak sedih, takutnya hanya kepada Allah. Takut tentang kepada Allah ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya.
Maka 6 ini ciri orang dapat hidayah: memakmurkan masjid, beriman kepada Allah, tidak pernah syirik, beriman kepada hari kiamat, percaya bahwa kita akan dihisab, percaya bahwa kita akan disiksa di kubur kalau kita banyak dosa, percaya kita akan dapat surga kalau kita banyak amalnya, percaya kepada mizan, percaya kepada hisab, percaya kepada mahsyar, nanti kita akan panas dapat naungan atau tidak. Kemudian kita melaksanakan sholat tepat waktu, kalau bisa berjemaah, laksanakan sholat-sholat sunat. Yang kelima adalah mengeluarkan zakat, tunaikan zakat. Allah yang tahu dengan harta bapak, Allah yang tahu dengan harta ibu, jangan sampai tak dikeluarkan. Karena dari harta kita ada hak orang-orang fakir miskin, ada hak anak yatim di situ. Jangan sampai kotor. Zakhu amwalakum bis zakah, sucikan hartamu dengan zakat. Kalau kita tak keluarkan zakat, kotor semua harta kita. Dan yang kelima, walam yahsa illallah, takut hanya kepada Allah, jangan takut kepada dunia, karena semua pasti akan kembali kepada Allah. 6 ini mudah-mudahan ada semua. Kalau tak ada, minimal 1-2 sudah ada dalam diri kita, dan kita akan mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah ini dengan baik dan selalu meningkatkan kualitas ibadah. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini menjadi hari terbaik, karena kita sudah melaksanakan sholat subuh, kita sudah melaksanakan kajian subuh, kita sudah mendengarkan pengajian,